Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk kita berdoa bersama bagi pelayanan misi. Sebelum kita masuk di jam doa kita, saya mau mengajak setiap kita untuk kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan kembali mengundang kami untuk kami boleh bersama-sama berdoa bagi pelayanan misi. Malam hari ini biar Tuhan yang hadir di jam doa kami, Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, boleh kami arahkan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang berikan kami hati yang sungguh rindu, boleh berdoa, mendukung bagi pekerjaan Tuhan yang ada di ladang misi. Kami mulai persekutuan doa misi kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita rindu bahwa setiap kita boleh dipakai Tuhan untuk boleh menjadi para pendoa. Biarlah hidup kita ini boleh kita jadikan rumah doa, di mana kita boleh berdoa agar semakin banyak orang dari setiap suku, bangsa, dan bahasa yang boleh dengan mulutnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan lagu Jadikan Aku Rumah Doamu Tuhan. Yang dikasih Tuhan, bersama kita katakan, kami bawa hidup kami sekarang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus memberikan kepada para pengikutnya satu perintah yang harus ditaati setelah mereka menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memanggil semua orang yang menjadi pengikutnya, termasuk saudara dan juga saya, untuk kita boleh bersama pergi mengerjakan amanat agungnya ini. Dan kita bersyukur ketika kita tahu ada banyak misionaris yang mau pergi ke daerah-daerah yang terpencil, ke tempat-tempat yang dimana jauh dari yang namanya kenyamanan yang kita rasakan di kota besar. Tetapi ada misionaris-misionaris, anak-anak Tuhan yang mereka mau memberi hidup mereka, memberi diri mereka untuk melayani sesama mereka yang ada di daerah yang terpencil, supaya Injil itu boleh mereka dengar. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengenal lebih dekat seorang misionaris yang telah memberi diri selama 7 tahun ini untuk boleh melayani di satu daerah terpencil di Sumatera. Mari kita mengunjungi Ibu Petra yang ada di Karangcayo, Bengkulu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Malam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh berjumpa secara virtual dengan penginjil Petra. Nah, sebelumnya kita mau berkenalan dulu nih dengan penginjil Petra. Silakan Ibu, boleh memperkenalkan diri kepada jemaat GBIB, nama lengkap, kemudian pelayanan di mana, gitu. Baik, shalom Bapak Ibu, jemaat GBIB yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini boleh berkenalan kembali dengan Bapak Ibu. Baik, nama saya Gustin Petra Yanti Benu, biasa dipanggil Petra, dan sampai saat ini masih dipercayakan untuk melayani di GKRI, Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat El Gibor untuk pos pelayanan UPT Karangcayo di Bengkulu Selatan. Nama suami saya Tuasno, dia ada di luar sebenarnya lagi ada ngobrol jadi nggak ikut. Anak kami namanya Eunike Gracia Immanuela. Saya dipanggil Gracia atau Grace. Sekarang usianya bulan Maret nanti pas 4 tahun. Petra boleh ceritakan kepada kami pelayanan apa yang Ibu Petra sekeluarga kerjakan di Karangcayo? Ya, bersama dengan GKRI selama ini kami sudah berjalan 6 tahun, ini masuk tahun ke-7 di Karangcayo. Ya, yang pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan minggu, ibadah minggu itu tetap. Kemudian ada persekutuan keluarga, itu setiap hari Rabu. Kemudian hari Kamis dan Jumat itu ada kelas pembelajaran Alkitab untuk pemuda. Kemudian hari Sabtu itu ada persekutuan doa. Itu yang mulai berjalan untuk 2021. Dan yang dikerjakan selama ini, saya masih terus mendampingi anak-anak untuk belajar. Cuman dalam masa pandemi ini, pendampingannya bukan lagi belajar baca, menulis, dan berhitung, tetapi mengerjakan PR sekolah. Jadi ya SD, ya SMP, untuk semua pelajaran. Kalau ada yang saya nggak ngerti, ya berarti kita sama-sama tanya sama Mbak Google untuk pelajaran-pelajaran yang saya nggak mengerti. Kemudian mendampingi anak-anak juga untuk mereka, terutama anak-anak kelas SMP, untuk mereka berkegiatan di lingkungan desa. Ya, entahkah itu mereka mau bermain futsal,
atau walaupun saya nggak bisa ikut main futsal tapi mendampingi mereka, atau mereka mulai berkreasi dengan barang-barang bekas. Mereka mau buat apa? Beberapa waktu lalu mereka mengumpulkan bungkus-bungkus bekas rokok itu, kemudian mereka bentuk menjadi bunga. Kemudian mereka ada yang bawa pulang, kemudian ada yang dipasang juga di rumah kami. Nah, cuman berkesempatan memang saat ini saya tidak sedang di rumah, karena kalau di rumah sinyal susah, jadi saya tidak bisa menunjukkannya ke Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di masa pandemi ini bersama dengan desa setempat juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID-19, juga untuk menghadapi situasi yang sudah normal untuk saat ini. Itu yang saat ini sedang dikerjakan, sedang dilakukan. Kemudian kalau tidak salah ini ya, mulai buka kios juga ya untuk warga sekitar ya? Oh, ya betul. Jadi sudah 2 atau 3 tahun ini ya memang kami di rumah ada warung kecil gitu ya. Ya karena memang kegiatan saya kan lebih banyak di rumah. Anak-anak pun berkegiatan di rumah kami. Jadi sambil di rumah urus rumah, dampingi anak-anak, ya tambah-tambahlah dengan usaha warung itu. Apa ya yang membuat Ibu Petra sekeluarga itu mau melayani di Karangcayo ya? Apa yang membuat Ibu Petra itu bisa bertahan sampai hampir 7 tahun di sana ya? Buat kami hanya karena anugerah Tuhan sebenarnya kami bisa bertahan. Dan memang keyakinan kami, desa itu ketika kami masuk 2014 itu memang tidak ada listrik, penerangan menggunakan tenaga surya, jalan pun tanah merah gitu ya. Puji Tuhan 2 tahun kemudian mulai pengerasan, mulai ada listrik. Jadi kami melihat bahwa desa ini pasti akan maju. Ya, desa ini pasti akan maju. Dan juga memang dalam situasi itu orang Kristen di sana walaupun hanya 3 kakak, tapi selama ini tidak ada yang melayani mereka. Tidak ada yang melayani mereka. Sehingga ketika kami di sana, ya walaupun dengan segala macam pergumulan yang ada, ya puji Tuhan karena anugerah Tuhan sampai hari ini sudah masuk tahun ke-7 kami tetap bisa untuk bertahan melayani di sana. Saya kira kalau ditanya tidak ada alasan lain lagi. Karena kalau dibandingkan karena kami sebelumnya kan dari kota juga. Iya, iya. Jadi apa namanya, pertama sih memang kaget ya dengan kondisi itu. Nggak jarang yang mengunjungi kami ke sana ngajakin pulang gitu ya. Tapi ya puji Tuhan sampai akhirnya kami masih berdua sampai ada Grace tahun 2017 ya, sampai sekarang puji Tuhan karena anugerah Tuhan kami masih ada di Karangcayo. Apa kesulitan yang Ibu Petra sekeluarga alami selama melayani di tengah masyarakat Karangcayo? Ya, kalau untuk kesulitan, untuk tantangan yang kami alami lebih kepada pergaulan sehari-hari kami ya dengan masyarakat sekitar, bukan hanya kami tetapi juga orang-orang Kristen yang ada di masyarakat sekitar. Jadi kesaksian hidup kita itu jadi satu tantangan, satu masalah besar ketika ada satu kesempatan ketika kita coba bercerita tentang kasih Tuhan kepada mereka. Mereka bilang, kalian aja orang Kristen seperti itu, nggak akur. Kalian sama si orang atasnya juga nggak akur gitu. Jadi kesaksian, jadi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa mereka memperhatikan cara hidup kita. Nah buat kami itu satu tantangan, karena gimana mendorong jemaat Tuhan untuk menjaga kesaksian hidup di tengah-tengah kebutuhan mereka yang juga banyak. Sementara kita nggak bisa cuek dengan cara orang, teman-teman kita melihat cara hidup kita, gitu. Kemudian mungkin ke bahasa ketika harus bertemu dengan orang-orang tua. Jadi ada satu ibu, beliau sebenarnya dulu waktu suaminya masih hidup, dia itu orang Kristen gitu ya. Tapi ketika suaminya sudah meninggal, tidak ada yang dilayani, tidak ada yang melayani beliau. Kemudian
juga dari masyarakat, akhirnya dia kembali. Nah itu kami terus coba mendekati. Cuman kalau ke orang tua itu kan kok nggak bisa berbahasa Indonesia, sedangkan saya bahasa Serawai, bahasa Bengkulu saya memang bisa, tetapi yang halus banget, maksudnya yang pantas untuk berbicara dengan orang tua itu saya kesulitan gitu. Akhirnya biasanya saya campur-campur aja bicaranya. Mungkin kalau ketika ada anaknya yang menolong untuk menjelaskan maksud dari omongan saya itu ke ibu itu apa. Mungkin untuk sejauh ini itu tantangan kami, karena kalau misalnya dengan aparat pemerintahan dan sebagainya, ya puji Tuhan sampai saat ini mereka masih percaya sama kami, masih melibatkan kami dalam berbagai kegiatan desa juga. Nah, lalu Ibu Petra, apa yang bisa kami doakan untuk pelayanan Ibu Petra sekeluarga di sana? Boleh sharingkan pokok doanya? Ya, mungkin untuk pokok doa, ya doakan jemaat Tuhan. Ya di sana total ada 5 kakak orang Kristen bersama dengan kami. Cuman yang aktif per minggu 3 kakak bersama kami, berarti 2 kakak jemaat Tuhan. Nah ada 1 kakak yang memang hanya waktu-waktu tertentu, ya acara-acara besar gereja seperti Natal, Paskah gitu ya, atau kenaikan datang ibadah. Cuman untuk rutin hari Minggu memang sampai sekarang belum. Ya mungkin mohon doakan itu supaya Tuhan juga berikan kami hikmat untuk bisa melayani mereka. Ya doakan usaha kami pun bisa kami pakai untuk menolong masyarakat, dan semua kesibukan kami baik itu di desa itu bisa menjadi satu jalan untuk kami jadi berkat buat desa itu, dan keberadaan orang Kristen ya terutama di wilayah itu juga boleh menjadi berkat juga. Kami yakin kalau kita berusaha untuk jadi berkat, paling tidak mereka akan melihat gimana cara kita hidup ya. Dan memang sejauh ini untuk penginjilan beberapa kali memang Tuhan izinkan untuk berbicara dengan mereka, lebih sering berbicara tentang pengampunan Tuhan atas dosa-dosa mereka. Awal-awal saya juga bingung, ada orang kemalingan tapi ceritanya ke saya gitu kan, ceritanya ke kami gitu. Ada orang yang punya warung juga, dia ceritanya kok saya dimalingin terus, maksudnya ada yang nyuri terus gitu di warung saya, sini harus gimana, apalagi gitu ya. Kemudian secara masyarakat kami coba untuk memberikan solusi kemana dia harus melaporkan. Kemudian ibu itu kemudian mulai berbicara, mungkin saya banyak dosa kali ya tante gitu ya, karena itu saya kemudian keadaan keluarga saya seperti ini. Nah kemudian saya pakai itu untuk menceritakan kepadanya tentang pengampunan Allah. Kalau dia mau sungguh-sungguh datang minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni dia. Ya memang selalu kesempatan seperti itu yang terbuka yang untuk kami sampaikan. Dan memang mereka pun bukan pertama kali mendengar tentang hal ini, sebelum-sebelumnya juga mereka sudah mendengar. Jadi ya mungkin itu juga menjadi satu pokok doa supaya jalan semakin terbuka, mungkin dari kehidupan sehari-hari mereka, masalah-masalah mereka, Tuhan pimpin untuk mereka boleh sharing, mereka boleh cerita, kemudian itu bisa kami pakai untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Gitu. Dan mungkin apalagi ya, mungkin untuk keluarga kami, terutama si Grace bulan Maret nanti 4 tahun, dia sudah pengen sekolah. Ya saya nggak tahu sih beneran pengen sekolah atau ikut-ikutan aja, cuman memang dia sudah minta untuk sekolah. Nah kami kendalanya sekolahkan dia di Karangcayo sepertinya tidak memungkinkan menurut kami, karena materi pelajaran yang dipakai adalah materi untuk mereka. Oh iya. Gitu, untuk teman-teman kita gitu. Jadi mulai dari akan belajar, mulai masuk kelas, pelajaran sampai selesai caranya seperti itu. Sementara seumuran Grace dia masih ikut-ikutan, dia belum ngerti apa-apa gitu. Sedangkan untuk kemana pun akan kesulitan karena saya nggak bisa bawa kendaraan, bergantung sama suami saya. Jadi artinya kalau pergi
ya udah nggak ada yang bisa dikerjakan, satu rumah nungguin Grace sekolah gitu. Jadi ya mohon doakan biar ya Tuhan tolong mana yang terbaik kalau memang dia mau sekolah. Walaupun saya bilang belajar di rumah aja dulu karena kami berpikir masih pandemi juga sekolah nggak akan full gitu kan, masih akan tetap bayar sekolah juga gitu. Cuman ya biar yang terbaik lah gitu ya, mungkin itu dari kami untuk pokok doa. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan sharing dari penginjil Petra. Kita sudah dengarkan juga pokok-pokok doa yang bisa kita doakan. Sekarang mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa, mendukung pelayanan bagi penginjil Petra sekeluarga yang ada di Karangcayo. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh mendengarkan sharing pelayanan misi yang telah dikerjakan oleh penginjil Petra sekeluarga di Karangcayo, Bengkulu. Dari sharing tadi kita bisa melihat bahwa kita punya Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal yang dikerjakan Ibu Petra sekeluarga, kita percaya itu tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Benih Injil yang mereka taburkan tidak akan terbuang sia-sia. Dan satu kerinduan kita bersama adalah boleh semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhanku, terima
segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan boleh mengundang kami bersama-sama, kami boleh mendengarkan sharing pelayanan misi, dan kami boleh berdoa bersama-sama mendukung pelayanan misi yang sedang dikerjakan di Karangcayo, Bengkulu. Kami percaya Tuhan, setiap seruan doa kami Tuhan dengar, dan pada waktunya nanti Tuhan akan menjawab setiap seru doa kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan malam hari ini. Kami menutup doa misi kami malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya pribadi yang layak mendapatkan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Amin. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.